Halo, sini saya sedang berada di Pasar Duplang, Pasar daerah Duplang, Kecamatan Jati. Pasar daerah Duplang, Kecamatan Jati. Sini saya akan melakukan wawancara terhadap salah satu pedagang di pasar ini. Tentunya bersama rekan-rekan saya yang ada di belakang saya. Perkenalkan, nama saya Vina Ayu Widyaningrum. Perkenalkan, nama saya Laura Lestari. Perkenalkan, nama saya Cindy Fitria. Perkenalkan, nama saya Dinarsa Putri Sina. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam pasar untuk wawancara. Ngelot. Kita berada di sebuah toko milik perorangan. Kita akan melakukan wawancara di sini. Langsung saja. Permisi, Bu. Maaf, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Suwarti. Ibu Suwarti sudah berapa lama menjadi pedagang? Sudah lama, dan 15 tahunan. Lama ya, Bu ya? Mengapa Ibu memilih menjadi pedagang dibandingkan pedagang lain? Dagang lebih enak, tidak kepanasan di rumah. Ini tokonya bukanya di rumah ya. Iya, di rumah. Kalau pagi cari sayuran di pasar, buat sayuran, cari sayuran. Biasanya Ibu buka warung jam berapa? Jam 5 pagi, ya, 5 pagi itu udah buka. iya sudah suka. Tutupnya lebih awal atau lebih sore lagi, Bu? Tutupnya jam 7-an, Dek. 7 Jam malam. 7 malam. Di sini kami boleh tahu barang apa yang dijual oleh Ibu? Iya maksudnya. Barang yang apa? dijual ini ada Namanya baju. Ada ini. Gitu lah Jajan iya. sebagian aja. Sampo, ada Pepsodent, ada snack-snack, Sembako. Banyak ya, Bu ya. Jadi Iya. hampir semua kebutuhan pokok rumah Iya, tangga ya. iya. Untuk modalnya sendiri ini dari modal awalnya berapa gitu, Bu? Modal awalnya ya sekitar 1 juta. Naik, jadi banyak. Kira-kira itu keuntungannya berapa? Per harinya itu berapa? Kurang lebih ya 100 ya. 100 ya. Dengan bersih ya, Bu ya. Iya. Siapa yang membantu ibu berdagang
sini? Banyak, ada atir, ada timba-timba, bule. Awalnya awal buka usaha ini gimana? Ada yang membantu modal atau Model mandiri gimana? Untuk membuka usaha ini Ambil dari bank BRI. ya, jadi modal utama pinjam. Iya, pinjam. Bagaimana cara ibu menarik perhatian konsumen yang datang ke sini? Ramah, sopan, Piye nang yo? sopan ramah, sopan ramah. Ngono. Sopan, ramah. Terus apa ya? Anarane ya. Sering diajak janda. Sering komunikasi juga ya bersama pelanggannya. Iya, iya. Dan pelayanan yang baik juga. Nah, Kalau ada kenaikan harga barang gimana? ya pembeli ya pada anu itu pengaran nah turun no do piye to Bu rek do ndak Kayak komplain. ada koman Kalau ada harga barang yang naik biasanya juga tidak pelanggannya ada koman turun juga iya turun. Apakah harga di sini selalu mengalami perubahan harga barang turun lagi naik Iya. turun terus? ini yang naik kan ada lagi gula ya Gula. gula 17. 17 16 Ada juga kebutuhan pokok ya rumah tangga. iya Sehari itu ada berapa pembeli? banyak banyak saya akan lagi beneran Kurang lebihnya berapa? ya ada 50 orangan lah. Nah, juga tangga juga ya, lingkungan Iya. tetangga. Kalau barangnya harga barangnya naik tinggi, masyarakat di sini itu gimana? Maksudnya responnya gimana? Terus daya tariknya gimana? Wah, kalau harganya naik, terus masyarakat di sini lebih memilih ke toko yang lain atau gimana? Ya milih ya orangnya beda-beda ya kalau nanti ya ada yang cari keluar ya ada yang tetap di sini namanya orang kan Heeh. Terus suka dukanya jadi pedagang gimana? Ya senengin nek wong tuku akeh Ya ora senenge laris gitu ya. ora senenge ada hutang bintang gitu ya. Terus harapan ibu menjadi pedagang untuk masa depan gimana? ya semoga sukses Semoga bisa lebih berkembang bisa lagi ya. berkembang lagi Terus rencananya gimana? Mau kalau itu mau diwariskan ke anaknya atau gimana? Untuk mengembangkan toko ini. ya anaknya kalau mau ya iya nggak mau ya hari mau anaknya Yang juga kan usaha orang tuanya juga ya. ya iya Terus kami kan sebagai pelajar udah menjadi pedagang, ada berpenghasilan. Untuk nasihat untuk kami gimana? Gimana masa tak pateni terus mbadani meneh. Untuk menjadi seorang pedagang yang bisa sukses seperti itu gimana? ya iya itu kalau jadi orang sukses itu ya Rajin, lebih rajin.
rajin, lebih rajin. Iya. Oh iya apa ngerti ngomong, gue? jangan ngomong. Harus lebih rajin, lebih sopan sama orang. Yang lebih tua. Terusan apa benar ya? Ya itulah. Tahu. Jadi sebelum kita menjadi pedagang, ada masa sekolah kita harus disiplin juga. Disiplin, hargai guru juga. Iya. Lebih mengutamakan pendidikan terlebih dahulu. Untuk masa depan nanti bisa di sambil jalan. ya Bu Tuari, terima kasih ya atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Kami mohon pamit dulu. Ini Bu. Perkenalkan, nama saya Sundarsa Justina dan Saya Cindy Fitria. di sini kami sebagai pemateri. Kami akan menjelaskan tentang konsep permintaan dan penawaran dari wawancara yang telah kami lakukan di Pasar Jomblang. Teori permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomi menggambarkan hubungan-hubungan antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang yang dijual di pasaran. Modal atau hukum permintaan dan penawaran digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas barang yang dijual atau terjual di pasar. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama, permintaan berasal dari konsumen, maksudnya yang melakukan permintaan itu seorang konsumen atau pembeli. Sedangkan penawaran dilakukan oleh seorang penjual yang menawarkan suatu barang dagangannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep permintaan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan di Pasar Jomblang. Seperti kita tahu, permintaan berasal dari konsumen yang artinya seorang pembeli melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang selanjutnya, hukum permintaan. Dari wawancara yang telah kami lakukan di Pasar Jomblang, kita dapat menyimpulkan bahwa jika harga barang semakin tinggi, maka jumlah yang diminta semakin sedikit. Dan apabila harga suatu barang turun, maka permintaan menjadi naik. Hal ini sesuai dengan hukum bunyi permintaan dalam ilmu ekonomi yang berbunyi, bila harga naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Dan bila harga turun, jumlah barang yang diminta akan naik. Nah, di sini saya akan mencontohkan, menggambarkan kurva permintaan. Di sini saya akan mencontohkan seperti wawancara yang telah kami lakukan di Pasar Jomblang, yaitu seorang penjual sembako yang bernama Ibu Suwarti. Seperti misalnya di sini saya beri harga 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 dan 50.000. Di sini jumlah permintaan atau orang. Saya beri contoh 10, 20, 30, 40 sampai dengan 50. Nah, seperti Ibu Suwarti tadi yang menjual sembako. Apabila harga sembako turun, maka permintaan akan naik atau lebih banyak. Ketika harga sembako turun, maka permintaan akan naik atau lebih banyak. Dan apabila harga semakin tinggi, maka permintaan akan lebih rendah. Dan seterusnya, jika harga semakin tinggi, maka permintaan juga akan semakin rendah.
Semeh. Saya. Lu. Di sini saya akan menjelaskan konsep penawaran dari hasil wawancara yang telah kita lakukan. Penawaran dapat disimpulkan. Di sini saya akan menjelaskan konsep penawaran dari hasil wawancara yang telah kami lakukan. Dapat disimpulkan bahwa penawaran dilakukan oleh pihak penjual. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu 1. Harga, 2. Teknik produksi, 3. Harga sumber produksi, 4. Perkiraan. Selanjutnya dalam buku penawaran, berdasarkan hasil wawancara dalam survei keadaan pasar, dapat kita simpulkan sesuai dengan bunyi hukum penawaran yaitu bila harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik, sedangkan bila harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga turun. Di sini saya akan menggambarkan contoh kurva penawaran. Allah, di sore saya ditulis 3. Menggambarkan kita apa sendiri. Contoh, Ibu Ngati sebagai penjual pakaian apabila harga pakaian yang diambil stok harganya naik, maka penawaran yang dilakukan oleh Ibu Ngati juga naik menyesuaikan kurva selanjutnya. Apabila harga naik menjadi 200, maka penawaran juga akan naik menjadi 200. Begitu juga dengan selanjutnya. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potong dulu. Sekian video yang kami buat dari hasil survei pasar keadaan pasar dengan materi permintaan dan penawaran di bidang ilmu ekonomi. Saya sebagai pewawancara 1 dan rekan-rekan saya sebagai pewawancara 2. Saya sebagai pewawancara 3. saya sebagai kameramen. Saya sebagai pemateri 1 dan saya sebagai pemateri 2. Sekian video yang kami buat, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. di channel kami. Thank you. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh,